Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Janda cantik memilih kawin dengan Raja Ular di dalam hutan angker karena dendam. Di bawah langit mendung yang selalu kelabu, hidup Sari terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap pagi ia bangun di gubuk kecilnya yang nyaris roboh, menatap langit dengan harapan kosong. Ia merapalkan doa, meski terkadang ia ragu apakah Tuhan masih mendengarnya. Hidupnya berubah total sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu. Kecelakaan tragis di ladang meninggalkan Sari dalam kesendirian, tanpa siapapun untuk bersandar, tanpa anak yang menjadi alasan untuk bertahan. Untuk menghidupi dirinya, Sari mulai menjual jamu keliling desa. Dengan botol-botol jamu yang disusun rapi di dalam bakul, ia menyusuri jalan-jalan berbatu, mengetuk pintu satu persatu. Suaranya yang lembut memanggil, "Jamu, jamu segar, Bu. Ayo beli." Tapi sebagian besar pintu hanya tertutup rapat. Kadang, ia mendapatkan 1-2 pembeli, cukup untuk membeli nasi dan sayur sederhana untuk hari itu. Namun, hidup Sari bukan hanya dihantui oleh kemiskinan. Ada beban lain yang jauh lebih menyakitkan, mulut-mulut tajam para tetangga. Desa kecil itu, dengan segala keramahannya di permukaan, ternyata penuh dengan bisikan-bisikan keji. Sari menjadi target empuk bagi para ibu-ibu yang merasa terancam dengan keberadaannya sebagai seorang janda muda. Perempuan genit, dia pasti menggoda suami orang. Janda murahan. Bisikan-bisikan itu bergaung seperti duri yang menusuk hatinya setiap hari. Tidak hanya berhenti di bisikan, para ibu-ibu kerap melabrak Sari di tengah jalan. "Jangan terlalu sering senyum-senyum ke suami orang, Sari. Jangan pikir kami tidak tahu maksudmu," kata salah seorang ibu dengan tatapan sinis. Sari hanya bisa menunduk. Tangannya gemetar, bakul jamu di pundaknya terasa semakin berat. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa semua itu tidak benar, tapi apa gunanya? Tidak ada yang akan percaya. Dalam diamnya, Sari memendam sakit hati yang semakin dalam. Setiap tuduhan dan hinaan itu seperti menyiram api kecil dalam hatinya dengan bensin. Api itu terus membesar, menjalar, membakar setiap sisa ketenangan yang pernah ia miliki. Malam-malamnya semakin sunyi. Di dalam gubuknya yang dingin, Sari sering menangis sendirian. Ia menatap foto almarhum suaminya yang sudah mulai pudar. "Kenapa kamu meninggalkanku secepat ini?" bisiknya sambil memeluk foto itu erat. Namun, tak ada jawaban, hanya angin malam yang berhembus melalui celah-celah dinding bambu. Setiap malam, ia bertanya-tanya, "Apa salahku?" Ia mengingat kembali kehidupannya bersama suaminya dulu. Mereka adalah pasangan sederhana yang hidup dari hasil bercocok tanam. Tidak pernah sekalipun ia merasa perlu mengkhianati suaminya. Tapi mengapa setelah suaminya tiada, dunia seolah memutuskan untuk menghukumnya tanpa alasan? Hari itu, hujan deras mengguyur desa. Tapi Sari tetap keluar dengan bakul jamunya. Tubuhnya yang mungil terbungkus selendang tipis yang sudah basah kuyup. "Jamu-jamu segar, Bu," suaranya gemetar, bercampur dengan dingin dan kelelahan. Hanya ada sedikit orang di luar rumah. Beberapa ibu yang duduk di bawah teras sambil bergosip mulai menunjuk-nunjuk ke arahnya. "Dia pasti sengaja kehujanan biar terlihat kasihan," kata seorang ibu dengan tawa mengejek. "Ah, siapa yang peduli? Janda seperti dia memang tidak tahu malu," sahut yang lain. Mendengar itu, Sari mempercepat langkahnya. Hujan yang dingin tidak mampu menyaingi perih yang menusuk hatinya. Ia tiba di sebuah rumah besar milik seorang juragan kaya, Pak Hadi. Pak Hadi adalah salah satu sedikit orang yang baik kepadanya. Lelaki itu sering membeli jamunya dan bahkan memberinya uang lebih. Tapi sikap baik Pak Hadi justru menambah bahan gosip di desa. "Janda itu pasti menggoda Pak Hadi. Jangan-jangan dia punya hubungan dengan Pak Hadi di belakang istrinya." Sari mengetuk pintu dengan ragu. Istri Pak Hadi, Bu Sri, membukakan pintu. Tatapan matanya tajam, penuh kebencian. "Apalagi yang kau mau, Sari? Uang? Atau suami orang?" katanya tanpa basa-basi. Sari terkejut. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin menawarkan jamu, tapi Bu Sri memotongnya dengan kasar. "Pergi dari sini sebelum aku menyeretmu keluar," bentaknya sambil menutup pintu dengan keras. Sari berdiri di depan pintu itu, terdiam. Hujan terus mengguyurnya,
membuat tubuhnya menggigil. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Dengan langkah lunglai, ia berjalan menjauh, meninggalkan rumah besar itu dan semua hinaan yang terus menghantuinya. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Hatinya gelisah, penuh dengan emosi yang bercampur aduk. Ia merasa marah, kecewa, dan tidak berdaya. Apakah aku harus pergi dari desa ini, pikirnya. Tapi kemana ia akan pergi? Gubuk kecil itu adalah satu-satunya tempat yang ia miliki. Ia tidak punya keluarga, tidak punya teman. Hidupnya seperti kapal tanpa arah di tengah badai. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncul sebuah ide. Jika dunia tidak memberinya keadilan, maka ia harus menciptakan keadilannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan terus diam. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Sari berdiri dari pembaringannya, menatap keluar jendela. Hujan sudah reda, digantikan oleh langit malam yang gelap tanpa bintang. Di bawah kegelapan itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Api di hatinya tidak lagi membakar dengan rasa sakit, tetapi dengan tekad. Ia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah, tetapi ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Dengan langkah pasti, ia keluar dari gubuknya. Angin malam yang dingin menyentuh kulitnya, tetapi ia tidak peduli. Di bawah sinar rembulan yang redup, Sari memulai perjalanan baru. Perjalanan untuk menemukan kembali dirinya dan membuktikan kepada dunia bahwa ia bukan seperti yang mereka pikirkan hari itu. Matahari terik membakar desa, tapi Sari tetap berjalan ke pasar dengan bakul jamunya. Ia sudah terbiasa menghadapi tatapan penuh curiga dan bisikan-bisikan tajam setiap kali melewati kerumunan. Tapi ia tetap bertahan, berusaha menutup telinga dari hinaan yang terus-menerus menghujani dirinya. Ia hanya ingin menjual jamu, cukup untuk membeli makanan agar ia bisa bertahan hidup satu hari lagi, namun, takdir hari itu lebih kejam dari biasanya. Saat Sari sedang menawarkan jamunya di pasar, tiba-tiba seorang ibu bernama Bu Minah, salah satu warga yang paling lantang, menggunjingnya, menghampirinya dengan wajah penuh amarah. Tanpa aba-aba, Bu Minah menarik tangan Sari dengan kasar hingga bakul jamunya jatuh, botol-botol kaca pecah berserakan di tanah. "Dasar perempuan tidak tahu malu! Kau berani menggoda suamiku?" teriak Bu Minah di tengah pasar, suaranya menggema hingga menarik perhatian orang-orang. Sari terkejut, bingung, dan tidak tahu harus berkata apa. "Bu Minah, saya tidak pernah," ia mencoba menjelaskan, tapi Bu Minah tidak memberi kesempatan. "Jangan pura-pura bodoh, Sari. Aku tahu kau sering menatap suamiku ketika dia lewat," teriak Bu Minah lagi. Beberapa ibu-ibu lain mulai mendekat, wajah mereka penuh rasa ingin tahu dan kecaman. "Astaga, ternyata benar ya, Sari menggoda suami orang," bisik salah satu dari mereka, dengan nada yang cukup keras untuk didengar. "Pantas saja dia sering ke pasar, rupanya bukan untuk jualan jamu, tapi untuk cari mangsa," sahut yang lain. Kerumunan semakin besar, dan desas-desus mulai berkembang menjadi tuduhan-tuduhan yang semakin liar. "Dia pasti juga menggoda Pak Hadi. Jangan-jangan dia sudah tidur dengan semua suami di desa ini." Sari hanya bisa berdiri di tengah kerumunan, tubuhnya gemetar. Kata-kata itu bagaikan cambuk yang menyayat harga dirinya. Bu Minah, dengan amarah yang memuncak, mengambil segenggam tanah dari jalan dan melemparkannya ke arah Sari. "Ini balasan untukmu, perempuan murahan," katanya. Tanpa ragu, beberapa orang lain mengikuti perbuatannya. Sari dilempari dengan tanah, batu kecil, dan apapun yang ada di tangan mereka. Air mata mulai mengalir di pipi Sari, tapi ia tidak menangis keras. Ia hanya menunduk, membiarkan penghinaan itu menghujaninya tanpa perlawanan. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah apa-apa. Kerumunan itu haus akan drama, dan Sari adalah korban yang sempurna. Setelah merasa puas dengan penghinaan mereka, kerumunan perlahan bubar. Sari terduduk di tanah, tubuhnya kotor dengan tanah dan pakaian lusuhnya semakin compang-camping. Botol-botol jamunya yang pecah berserakan di sekitarnya, cairannya mengalir membentuk genangan kecil di tanah. Ia mencoba mengumpulkan sisa-sisa dagangannya, tapi tangannya gemetar terlalu hebat. Seorang pedagang tua, Pak Mukri, mendekatinya dengan wajah penuh simpati. "Sari, ayo pulang. Tidak ada gunanya melawan mereka. Dunia ini memang tidak adil untuk orang sepertimu," katanya sambil membantu Sari berdiri. Sari mengangguk pelan, air matanya masih mengalir. Ia merasa hancur, bukan hanya karena hinaan yang diterimanya, tetapi juga karena ia tidak tahu bagaimana caranya bertahan di dunia yang begitu kejam. Dengan langkah lunglai, ia berjalan pulang, meninggalkan pasar yang kini terasa seperti neraka baginya. Di perjalanan pulang,
ia terus memikirkan apa yang baru saja terjadi. Hatinya dipenuhi rasa sakit, dendam, dan keputusasaan. Apa salahku? Mengapa mereka begitu membenciku? Pikirnya berulang kali. Ia ingin marah, ingin berteriak, ingin membalas, tapi ia tahu bahwa ia tidak punya kekuatan untuk melawan seluruh desa. Sesampainya di gubuk kecilnya, Sari duduk di lantai tanah yang dingin. Ia menatap bakul kosong yang sekarang tidak ada gunanya lagi. Haruskah aku pergi dari sini? Tapi kemana? Pikirnya. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini ia menangis keras, meluapkan semua emosi yang selama ini ia tahan. Malam itu, Sari tidak tidur. Ia duduk di sudut gubuknya, memeluk lutut sambil memikirkan nasibnya. Api kecil dalam hatinya mulai menyala kembali, bukan hanya karena dendam, tetapi juga karena tekad untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti yang mereka pikirkan. Dunia telah menghancurkannya, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya tetap hancur. Sari tahu bahwa hidupnya tidak akan mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia harus bangkit. Jika dunia tidak memberinya keadilan, maka ia harus menciptakan keadilannya sendiri. Malam itu, angin dingin menusuk kulit, tetapi Sari tidak beranjak dari tempatnya di depan gubuk kecilnya. Ia hanya duduk di atas tikar tua yang sudah berlubang, memeluk lutut sambil menatap bulan yang bersinar redup di langit malam. Perutnya keroncongan, suara yang sudah menjadi temannya setiap malam. Tapi malam ini, rasa lapar itu terasa jauh lebih menyakitkan, bercampur dengan perasaan hampa dan keputusasaan yang semakin menghimpit. Kenapa hidupku begini, Tuhan? Apa salahku? Bisiknya pelan, suara yang nyaris tertelan oleh angin. Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Tetapi, ingatan tentang kejadian di pasar tadi siang kembali menyerang pikirannya. Wajah-wajah yang mencemooh, tawa sinis, dan tatapan penuh kebencian itu bagaikan hantu yang terus menghantuinya. Ia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir tumpah lagi. Apakah aku memang pantas hidup seperti ini? Pikirnya. Hari-harinya semakin gelap. Jamu-jamu yang ia bawa setiap pagi jarang ada yang membeli. Para ibu-ibu di desa dengan sengaja menghindarinya, bahkan beberapa pria yang dulu ramah sekarang menolak berbicara dengannya karena takut memancing masalah dengan istri mereka. Di warung, jika Sari duduk untuk membeli secangkir teh, suara bisikan dan tawa kecil selalu mengikutinya, seolah-olah ia adalah badut yang mereka hina demi kesenangan. Ia pernah mencoba berbicara dengan kepala desa, berharap mendapatkan sedikit perlindungan. Tetapi, kepala desa hanya mengangguk tanpa memberi solusi apapun. Kamu harus menjaga sikap, Sari. Warga desa memang mudah salah paham, katanya dengan nada yang lebih menyalahkan daripada membantu. Sari kembali ke gubuknya malam itu dengan tangan kosong. Bakul jamunya masih penuh dengan botol-botol yang tak laku, dan ia tidak punya uang untuk membeli makanan. Ia hanya meminum segelas air yang tinggal setengah di kendi tuanya, mencoba mengisi kekosongan di perutnya dengan harapan palsu bahwa ia tidak terlalu lapar. Kegelapan di gubuknya malam itu terasa lebih pekat. Sari menyalakan lampu minyak kecil yang nyalanya redup, mencoba memberikan sedikit cahaya dalam hidupnya yang seakan terus dibayang-bayangi kegelapan. Ia menatap bayangannya sendiri di dinding. Wajahnya yang dulu cerah dan penuh harapan kini tampak tirus dan letih. Kerutan kecil mulai muncul di sudut matanya, bekas dari tangis yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin aku memang ditakdirkan untuk hidup seperti ini, katanya pada dirinya sendiri. Tetapi, di sudut hatinya, ada bisikan lain yang menolak menyerah. Esoknya, seperti biasa, ia kembali menjajakan jamu. Langkah kakinya berat, tubuhnya lemah karena tidak ada makanan yang masuk sejak kemarin. Namun, ia tahu jika ia berhenti, maka ia akan benar-benar hancur. Saat melewati sebuah rumah, ia melihat seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman. Anak itu tersenyum padanya, senyum yang polos dan tulus, sesuatu yang sudah lama tidak Sari temui. Hati Sari terasa hangat sejenak. Ia berhenti dan mengeluarkan botol jamu kecil dari bakulnya. Ini, nak, minumlah. Ini baik untuk kesehatan, katanya sambil menyerahkan botol itu kepada anak kecil tersebut. Sang ibu keluar dari rumah dan melihat Sari memberikan jamu itu. Namun, bukannya marah atau mencemooh, wanita itu justru mengangguk kecil. Terima kasih, Sari. Kami butuh jamu itu, katanya dengan suara pelan. Momen itu kecil, tapi cukup untuk memberikan secercah harapan bagi Sari. Tidak semua orang membencinya, pikirnya. Masih ada orang-orang yang bisa melihat kebaikannya. Namun, harapan kecil itu segera pupus ketika ia kembali ke pasar. Seorang pria desa mendekatinya dengan tatapan penuh kebencian. Sari, jauhkan dirimu dari anak-anakku. Aku tidak mau mereka terpengaruh oleh perempuan seperti kamu,
teriaknya, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Sari hanya bisa menunduk dan pergi tanpa berkata apa-apa. Lagi-lagi, ia diperlakukan seperti sampah, seseorang yang tidak pantas dihormati atau bahkan dianggap manusia. Langkah kakinya semakin berat, dan air mata mengalir tanpa bisa ia tahan lagi. Malam itu, Sari kembali duduk di depan gubuknya, seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini, hatinya dipenuhi pertanyaan yang lebih besar. Kenapa Tuhan? Kenapa aku harus mengalami semua ini? Apakah hidupku memang tidak berharga? Angin malam bertiup pelan, seolah menjawab kegundahan hatinya dengan keheningan. Dalam diam itu, Sari mulai merasakan api kecil yang menyala di dalam dirinya. Api itu adalah amarah, bukan hanya kepada orang-orang yang menghina dan menyakitinya, tetapi juga kepada dirinya sendiri yang terlalu lama membiarkan hal ini terjadi. Aku harus berubah, bisiknya dengan suara gemetar. Aku harus keluar dari kehancuran ini. Aku tidak akan membiarkan mereka terus-menerus menghancurkanku. Malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang-bintang, Sari memutuskan untuk melawan. Malam itu, cerita nenek tua itu terus terngiang di kepala Sari. Gua angker di tengah hutan, tempat yang jarang didatangi orang karena dianggap penuh bahaya dan misteri. Siluman ular yang konon bisa memberikan kekayaan luar biasa, tapi dengan syarat yang berat. Kata-kata nenek itu terdengar seperti panggilan. Sari duduk di atas tikar usangnya, merenungkan kehidupan yang terus-menerus menindasnya. Jika aku tetap seperti ini, aku akan mati perlahan, pikirnya. Ia mengingat hinaan, fitnah, dan perlakuan buruk warga desa. Ia merasakan kemarahan yang sudah lama ia pendam mulai mendidih. Hidupnya telah hancur, apalagi yang perlu ia takutkan? Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Ia tahu cerita itu mungkin hanya dongeng, tetapi bagian kecil di hatinya menginginkan itu nyata. Jika siluman ular itu benar-benar ada, mungkin ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengakhiri semua penderitaannya. Ia bisa membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitinya. Ketika fajar tiba, keputusan telah ia ambil. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Sari mengemas beberapa barang penting, sebotol air, sedikit makanan, dan sebuah selendang tua milik mendiang suaminya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui, tetapi ia harus mencoba. Setelah matahari mulai condong ke barat, ia meninggalkan gubuknya. Langkahnya mantap, meskipun hati kecilnya masih diliputi ketakutan. Hutan itu tidak terlalu jauh, tapi jalannya terjal dan penuh rintangan. Pohon-pohon besar berdiri seperti raksasa, dengan akar-akar yang mencuat ke permukaan seperti tangan yang ingin mencengkeram. Ketika ia memasuki hutan, suasana berubah menjadi mencekam. Semakin jauh ia melangkah, semakin gelap hutan itu, meskipun matahari belum sepenuhnya tenggelam. Udara terasa dingin dan lembab. Suara burung dan serangga yang biasa ia dengar di desa menghilang, digantikan oleh keheningan yang menakutkan. Setelah beberapa jam berjalan, Sari akhirnya sampai di depan sebuah gua besar yang gelap. Pintu masuknya dihiasi oleh akar-akar pohon yang tebal, dan bau tanah basah menyengat hidungnya. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang mulai menjalari dirinya. Nenek itu bilang aku harus memanggilnya dengan hati yang tulus, bisiknya pada dirinya sendiri, mengingat cerita nenek tua. Sari berdiri di depan gua, menutup matanya, dan mulai berdoa dalam hati. Ia memanggil siluman ular itu, meminta bantuan dan kekuatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghancurkan hidupnya. Suaranya bergetar, tetapi ia tidak mundur. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang dari dalam gua, membuat rambutnya yang kusut berantakan. Mata Sari terbuka lebar ketika ia mendengar suara gemerisik, seperti sesuatu yang melata di atas tanah. Dari kegelapan gua, muncul sosok besar dengan sisik berkilauan. Seekor ular raksasa muncul, matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur keluar dengan suara mendesis. "Siapa yang memanggilku?" Suara itu menggelegar, meskipun mulut ular itu tidak bergerak. Sari jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Aku Sari," jawabnya dengan suara bergetar. "Aku datang untuk meminta bantuanmu." Ular itu melingkarkan tubuhnya, memandang Sari dengan tatapan tajam. "Kamu tahu konsekuensi dari meminta bantuanku?" Sari mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya tahu apa yang akan ia hadapi. "Aku tidak peduli apapun syaratnya. Hidupku sudah hancur. Aku hanya ingin mereka yang telah menyakitiku merasakan penderitaan yang sama." Siluman ular itu tertawa, suara yang terdengar seperti gemuruh guntur. "Keinginanmu dipenuhi dengan amarah. Tapi baiklah, aku akan membantumu. Namun, setiap bantuan memiliki harga yang harus dibayar." "Sebutkan harganya,"
jawab Sari dengan suara pelan. Kamu akan mendapatkan kekuatan dan kekayaan yang luar biasa, tetapi jiwamu akan menjadi milikku. Kamu akan kehilangan kemanusiaanmu, dan tubuhmu akan menjadi wadah bagi amarah yang tak pernah padam, jawab ular itu. Sari terdiam sejenak, merenungkan kata-kata siluman itu. Tetapi, bayangan warga desa yang mencemooh dan menghina terus membakar hatinya. Aku terima, katanya dengan tegas. Siluman ular itu membuka mulutnya, dan dari dalamnya keluar asap tebal yang perlahan-lahan mengelilingi tubuh Sari. Ia merasakan panas yang luar biasa, seperti tubuhnya terbakar dari dalam. Ia berteriak, tetapi suara itu tenggelam dalam kegelapan. Ketika ia membuka matanya lagi, ia merasa berbeda. Tangannya yang dulu lemah kini dipenuhi dengan kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kulitnya terasa lebih dingin, dan ia merasakan sesuatu yang tajam di dalam dirinya, kekuatan yang mengerikan. Siluman ular itu tersenyum. Pergilah, dan penuhi keinginanmu. Tapi ingat, waktumu tidak abadi. Hanya dendam yang bisa mempertahankan kekuatan ini. Sari berdiri, menatap ke arah desa dari kejauhan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin yang bertiup lembut membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, menyelimuti udara dengan aura misterius. Sari, dengan obor kecil di tangannya, menembus belantara hutan yang jarang dijamah manusia. Langkahnya pelan tapi mantap, meski rasa takut mulai menyelinap ke dalam hatinya. Pepohonan tua menjulang tinggi di sekelilingnya, dengan akar-akar besar yang mencuat dari tanah seperti lengan monster yang siap mencengkeram. Sesekali, bayangan aneh melintas di ujung penglihatannya, membuatnya menoleh dengan panik. Namun, ia terus melangkah, berusaha mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin menghantuinya. Suara burung hantu menggema di kejauhan, disusul oleh gemerisik daun yang terdengar seperti bisikan. Sari berhenti sejenak, memandangi sekeliling dengan waspada. Apakah ini pertanda buruk, pikirnya. Tetapi ia menepis rasa takut itu. Ia sudah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak peduli apapun yang menghadangnya. Langit di atas semakin gelap, hampir tidak ada cahaya bulan yang menembus lebatnya dedaunan. Obor kecil di tangannya adalah satu-satunya sumber cahaya, tapi nyalanya mulai redup, seperti enggan melawan kegelapan yang pekat. Sari menggenggam obor itu lebih erat, berusaha melindungi api kecilnya dari angin malam yang ganas. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, Sari mulai merasakan kelelahan. Kakinya yang telanjang sudah lecet karena batu-batu tajam dan ranting-ranting yang berserakan di tanah. Ia berhenti sejenak di bawah sebuah pohon besar, menarik napas panjang. Aku harus sampai ke gua itu, bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Namun, baru saja ia melanjutkan langkahnya, suara gemeretak terdengar dari semak-semak di dekatnya. Sari tertegun, matanya melebar, dan jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke arah suara itu, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkannya. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin mencekam. Namun, dari balik kegelapan, sepasang mata kuning menyala muncul, menatapnya dengan tajam. Tubuh Sari membeku, obor di tangannya bergetar. Ia tidak tahu apa yang sedang mengintainya, tapi ia merasa bahaya sudah sangat dekat. Dengan cepat, ia mundur beberapa langkah, mencoba menjaga jarak dari makhluk itu. Tetapi makhluk tersebut tidak bergerak, hanya terus menatapnya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mata itu menghilang begitu saja, meninggalkan Sari dalam kebingungan dan ketakutan. "Aku harus cepat," pikirnya. Ia mempercepat langkahnya, melupakan rasa lelah dan sakit di kakinya. Semakin jauh ia masuk ke dalam hutan, semakin berat langkahnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahannya, seperti hutan itu tidak ingin ia mencapai tujuannya. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti berjam-jam, Sari melihat sebuah celah besar di antara pepohonan. Gua itu terlihat jelas di depannya, gelap dan mencekam, dengan pintu masuk yang dihiasi oleh akar-akar tebal yang melingkar seperti ular. Ia mendekati gua itu dengan hati-hati, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Udara di sekitar gua terasa lebih dingin, hampir menusuk kulitnya. Bau tanah lembab bercampur dengan sesuatu yang aneh, seperti aroma darah yang sudah mengering. Sari berdiri di depan pintu gua, menatap ke dalam kegelapan yang tampak tidak berujung. Ia tahu bahwa langkah ini tidak bisa diambil kembali. Begitu ia masuk, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi rasa dendam dan sakit hati yang telah ia pendam selama ini memberinya keberanian. Ia memejamkan matanya, mengingat semua penghinaan dan perlakuan buruk yang telah ia terima dari warga desa. "Aku tidak punya pilihan lain,"
katanya pelan. Dengan tangan yang gemetar, ia melangkah masuk ke dalam gua, meninggalkan cahaya obornya di belakang, dan menyambut kegelapan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Suasana dalam gua terasa lebih mencekam dibandingkan sebelumnya. Udara dingin menusuk kulit, dan suara tetesan air dari stalaktit menciptakan irama yang menambah kesan suram. Cahaya keemasan samar-samar memantul dari dinding gua, bersumber dari sisik ular raksasa yang melingkar di tengah ruangan. Sisiknya berkilauan seperti emas murni, dan mata merahnya menatap tajam, seolah menembus jiwa Sari. Tubuh Sari bergetar, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga rasa takjub. Ia tidak pernah melihat sesuatu yang begitu mengerikan sekaligus memukau. Ular itu tidak seperti makhluk biasa, auranya memancarkan kekuatan luar biasa, seolah-olah ia adalah penguasa kegelapan. Tiba-tiba, ular raksasa itu bergerak. Tubuhnya yang panjang dan besar melingkar dengan anggun, menciptakan suara gemeretak yang menggema di seluruh gua. Mata merahnya tidak pernah lepas dari Sari, memperhatikan setiap gerakan kecilnya. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tubuh ular itu mulai bersinar terang, dan perlahan berubah. Sisik emasnya mencair menjadi jubah hitam yang berkibar meski tidak ada angin. Dalam sekejap, di hadapan Sari berdiri seorang pria tampan dengan rambut panjang hitam mengkilap, matanya tetap merah menyala seperti darah. Ia tersenyum tipis, menunjukkan karisma yang mengintimidasi. "Apa yang kau cari, wanita?" tanya pria itu, suaranya menggema di seluruh ruangan. Suaranya dalam dan berat, membawa kekuatan yang tak terbantahkan. Sari mencoba menenangkan dirinya, meskipun lututnya terasa lemas. Dengan suara yang hampir bergetar, ia menjawab, "Aku ingin kekayaan. Aku ingin balas dendam pada mereka yang menginjak-injak hidupku." Raja Ular tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gigi putih yang kontras dengan bibirnya yang merah. Ia berjalan perlahan mendekati Sari, setiap langkahnya seperti melayang di atas tanah. "Kekayaan dan balas dendam, ya? Permintaan yang sering kudengar dari manusia sepertimu. Tapi, apakah kau tahu harga yang harus kau bayar untuk itu?" Sari menatapnya dengan mata penuh tekad, meskipun di dalam hatinya ada keraguan yang samar. "Aku tidak peduli apa yang harus kubayar. Hidupku sudah hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan." Mendengar jawaban itu, Raja Ular tertawa pelan, suara tawanya menggema seperti musik yang menghantui. "Manusia selalu berkata begitu," katanya. "Tapi ketika waktunya tiba, mereka selalu menyesali kesepakatan mereka." Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah cermin besar muncul di depan Sari. Cermin itu tidak memantulkan bayangannya, melainkan memperlihatkan kehidupan warga desa yang tengah menggunjingnya. Sari melihat ibu-ibu yang dulu menghina dan melemparinya dengan tanah, para lelaki yang memandangnya dengan mata penuh nafsu, dan anak-anak yang melempari gubuknya dengan batu. "Apakah kau yakin ingin menghancurkan mereka?" tanya Raja Ular. "Mereka yang telah membuatmu menderita?" Sari mengepalkan tangannya, rasa sakit yang ia pendam selama ini muncul kembali dengan kekuatan penuh. "Ya," katanya dengan suara tegas. "Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin mereka menderita seperti aku." Raja Ular tersenyum puas. Ia mengulurkan tangannya ke arah Sari, telapak tangannya terbuka. "Kalau begitu, ambil ini." Dari tangannya, muncul sebuah batu kecil berwarna merah menyala, seperti bara api. Batu itu tampak biasa, tetapi memancarkan energi yang begitu kuat hingga Sari bisa merasakannya dari jarak beberapa meter. "Batu ini akan memberimu kekuatan untuk mengubah nasibmu," kata Raja Ular. "Dengan ini, kau akan mendapatkan kekayaan yang tak terhingga, dan balas dendammu akan tercapai. Tetapi ingat, ada harga yang harus kau bayar." Sari menatap batu itu dengan mata penuh harap, tetapi ia tidak bisa mengabaikan rasa takut yang merayap di dalam dirinya. "Apa harganya?" tanyanya. Raja Ular mendekatkan wajahnya ke arah Sari, matanya yang merah menyala kini terlihat lebih mengintimidasi. "Harga itu adalah jiwamu, wanita muda. Ketika waktumu habis, kau akan menjadi milikku selamanya. Tidak ada jalan kembali." Sari terdiam, pikirannya berputar-putar. Ini adalah kesempatan yang ia tunggu-tunggu, kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitinya. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dirinya sendiri. Namun, rasa dendam yang membara di hatinya mengalahkan rasa takut itu. Dengan tangan gemetar, ia mengambil batu merah itu dari tangan Raja Ular. Begitu batu itu menyentuh kulitnya, sebuah panas luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah batu itu menyalakan api dalam dirinya. "Aku akan mengambil batu ini," kata Sari dengan suara penuh tekad.
Aku akan membayar harganya jika itu berarti aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Raja ular tertawa puas, matanya bersinar lebih terang. Bagus, katanya. Mulai sekarang, hidupmu akan berubah. Tapi ingat, waktu yang kau miliki terbatas. Gunakanlah dengan bijak, atau kau akan menyesal. Setelah itu, Raja ular menghilang dalam sekejap, meninggalkan Sari sendirian di dalam gua. Batu merah itu kini bersinar di tangannya, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan Raja ular menatap Sari dengan tatapan penuh kemenangan. Senyuman licik di wajahnya menguat, membuat udara di dalam gua semakin terasa menekan. Kau telah setuju, wanita. Maka mulai saat ini, hidupmu bukan lagi milikmu, katanya dengan suara dingin yang menggema di seluruh gua. Sari merasa jantungnya berdegup kencang, antara ketakutan dan tekad yang bercampur menjadi satu. Ia tahu keputusan ini tidak akan pernah bisa ia tarik kembali, tetapi dendam yang membara di hatinya membuatnya rela menghadapi apapun. Raja ular mengulurkan tangannya, mengisyaratkan agar Sari mendekat. Langkah pertama untuk mengikat perjanjian ini adalah menyerahkan dirimu kepadaku, katanya. Sari melangkah maju dengan hati yang berat, tubuhnya gemetar. Namun, ia tidak mundur. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Aku siap. Aku akan menjadi pengantimu, asalkan kau memenuhi janjimu." Raja ular tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti rintik hujan yang jatuh di atas batu, dingin dan penuh misteri. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba ruangan gua berubah. Cahaya emas yang sebelumnya redup kini menyala terang, memantulkan kilauan dari dinding-dinding gua yang basah. Di tengah ruangan, muncul sebuah altar besar yang terbuat dari batu hitam mengkilap. "Berbaringlah di atas altar itu," perintah Raja ular. Sari melangkah ke altar dengan langkah ragu. Ia merasa takut, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Saat tubuhnya berbaring di atas batu dingin tersebut, ia merasakan energi yang aneh meresap ke dalam tubuhnya. Raja ular mendekat, dan ia mulai melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Sari. Dari tangannya, muncul sinar merah yang melingkari tubuh Sari. Panas yang luar biasa menyengat kulitnya, membuatnya ingin berteriak, tetapi ia menahan diri. Dalam sekejap, tubuh Sari terasa ringan, seolah-olah ia melayang di udara. Ia melihat bayangan dirinya sendiri, wajahnya, tubuhnya, semuanya melayang di hadapannya, kemudian menghilang perlahan-lahan. "Sekarang kau milikku," kata Raja ular sambil menatapnya dengan tatapan tajam. "Tubuh dan jiwamu telah menjadi bagian dari kerajaan bawah tanahku. Kau tidak akan pernah bisa mundur dari perjanjian ini." Namun, di tengah rasa takut dan sakit, Sari juga merasakan sesuatu yang baru. Ada kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia merasa berbeda, lebih kuat, lebih berani, dan lebih tak terkalahkan. Raja ular berdiri di samping altar, mengulurkan tangannya untuk membantu Sari bangkit. "Sekarang aku akan memberikan apa yang kau inginkan," katanya. Ia menjentikan jarinya, dan tiba-tiba, di hadapan Sari muncul pemandangan yang tidak masuk akal. Gubuk reotnya yang kecil dan usang berubah menjadi rumah besar dengan dinding dari batu bata kokoh, beratapkan genting merah yang berkilauan di bawah sinar bulan. Halaman depan rumahnya dipenuhi dengan kebun bunga yang indah, dan di depannya berdiri kereta kuda yang megah, lengkap dengan kuda putih yang gagah. "Kekayaan ini adalah milikmu," kata Raja ular. "Namun ingat, kau hanya memiliki waktu terbatas. Ketika waktumu habis, kau harus kembali padaku sebagai pengantin sejatiku." Sari berdiri di depan rumah barunya, hatinya bergejolak antara rasa senang dan ngeri. Ia akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi ia juga tahu bahwa harga yang harus ia bayar akan datang dengan konsekuensi yang mengerikan. Malam itu, Sari kembali ke desa dengan kereta kudanya yang megah. Warga desa yang sebelumnya mencaci makinya kini tertegun melihat perubahan luar biasa dalam hidup Sari. Mereka hanya bisa menatap dengan penuh rasa iri dan kebingungan. Namun, bagi Sari, kebahagiaan itu bukan hanya soal kekayaan. Ia menatap rumah-rumah mereka dengan senyum dingin, mengingat bagaimana mereka telah menghancurkan hidupnya. "Ini baru permulaan," pikirnya dalam hati. "Mereka akan menyesali semua yang telah mereka lakukan padaku." Kepulangan Sari ke desa menjadi kejutan besar bagi semua orang. Ia tidak lagi berjalan dengan langkah gontai sambil membawa keranjang jamu di punggungnya. Kini ia menaiki kereta kuda berhiaskan emas, lengkap dengan kusir yang mengenakan seragam mewah. Di lehernya tergantung kalung berlian yang memantulkan sinar matahari pagi, membuat semua mata tertegun melihatnya.
Rumah reotnya yang dulunya hampir roboh kini telah digantikan oleh sebuah rumah megah bertingkat 2, dengan dinding putih bersih dan pintu berlapis kayu jati. Taman rumahnya dipenuhi bunga-bunga yang tertata rapi, air mancur kecil menghiasi halaman depan, dan lampu-lampu lentera tergantung indah di setiap sudut. Warga desa yang dulunya mencemoohnya kini berdiri di pinggir jalan, melongo melihat perubahan drastis itu. Beberapa dari mereka berbisik, mencoba mencari jawaban atas keajaiban ini. Apakah dia mendapat warisan? Mungkin dia menikah dengan pria kaya di kota. Atau, jangan-jangan dia menjual jiwanya ke makhluk halus. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berani bertanya langsung kepada Sari. Mereka yang dulu menghina dan mencaci kini menundukkan kepala setiap kali Sari lewat. Bahkan para ibu-ibu yang pernah melabraknya kini datang dengan senyuman palsu, membawa hadiah kecil seperti buah atau kue, berharap mendapat simpati. "Bu Sari, rumahnya luar biasa sekali," kata seorang ibu dengan nada manis, sesuatu yang tak pernah Sari dengar sebelumnya. "Kalau butuh bantuan apapun, jangan sungkan bilang, ya." Sari hanya tersenyum tipis, menatap ibu itu dengan pandangan tajam yang membuatnya merasa kecil. "Terima kasih," jawab Sari singkat, lalu melangkah masuk ke rumahnya tanpa mempedulikan mereka lebih jauh. Perubahan sikap warga. Dalam waktu singkat, Sari menjadi pusat perhatian desa. Warga yang dulunya memfitnah dan menghina kini berlomba-lomba mendekatinya. Para ibu mencoba membangun hubungan baik, para pria memandangnya dengan penuh kekaguman, dan anak-anak kecil berlarian di halaman rumahnya, terpesona oleh keindahannya. Namun, Sari tidak melupakan bagaimana mereka memperlakukannya sebelumnya. Ia menerima keramahan mereka dengan senyum dingin, tetapi hatinya dipenuhi dendam yang belum padam. Suatu hari, ia mengadakan pesta besar di rumah barunya, mengundang seluruh warga desa. Meja-meja panjang dipenuhi makanan mewah, nasi kuning, daging panggang, kue-kue manis, dan buah-buahan yang menggiurkan. Semua orang datang dengan pakaian terbaik mereka, berharap mendapatkan perhatian Sari. "Terima kasih sudah datang," kata Sari dengan suara lembut, berdiri di depan pintu rumahnya yang megah. "Saya hanya ingin membalas semua kebaikan kalian selama ini." Kata-kata itu membuat beberapa orang menelan ludah, merasa tersindir. Namun, tidak ada yang berani menanggapi. Mereka hanya tertawa kecil, menganggap itu sebagai lelucon. Rasa dendam yang memuncak. Sari mulai menggunakan kekayaannya untuk mengendalikan desa. Ia meminjamkan uang kepada warga yang membutuhkan, tetapi dengan bunga tinggi yang sulit dilunasi. Banyak yang akhirnya kehilangan tanah atau rumah mereka karena tidak mampu membayar utang. "Bu Sari, tolong beri kami waktu lebih lama," pinta seorang pria tua yang kehilangan sawahnya karena utang. Sari hanya menatapnya dengan senyum dingin. "Saya hanya memberikan apa yang kalian layak dapatkan," katanya singkat, lalu meninggalkan pria itu tanpa rasa belas kasihan. Di sisi lain, para ibu yang dulu sering memfitnahnya kini datang menawarkan putri-putri mereka untuk menjadi pembantu di rumahnya, berharap mendapat upah yang layak. Namun, Sari memperlakukan mereka dengan ketat, seringkali membuat mereka bekerja dari pagi hingga malam tanpa istirahat. Kehadiran Sari yang dulu dianggap hina kini menjadi sesuatu yang menakutkan. Kekayaan dan kekuasaannya mengubah desa itu menjadi tempat di mana ia memegang kendali penuh. Namun, di balik senyum dinginnya, Sari merasakan kehampaan yang mendalam. Pertemuan dengan Raja Ular. Malam itu, saat ia duduk di balkon rumahnya, menikmati pemandangan desa yang kini tunduk padanya, Sari mendengar suara mendesis yang familiar. Ketika ia menoleh, sosok Raja Ular muncul di hadapannya, berdiri di atas pagar balkon dengan mata merah menyala. "Sudah puas, wanita?" tanya Raja Ular dengan nada tajam. Sari terdiam. "Aku punya segalanya sekarang," jawabnya pelan. "Tapi kenapa rasanya masih kosong?" Raja Ular tertawa, suaranya menggema seperti guntur. "Kekayaan tidak akan pernah bisa menghapus rasa sakit di hatimu, Sari. Kau telah memilih jalan ini, dan waktumu hampir habis." Sari merasa dadanya berdebar. "Apa maksudmu?" "Kau tahu apa syarat perjanjiannya?" jawab Raja Ular sambil mendekat. "Ketika waktumu habis, kau akan kembali padaku, bukan sebagai manusia, tetapi sebagai pengantinku di dunia kegelapan." Mata Sari membelalak. Ia menyadari bahwa dendam dan ambisinya telah membawanya ke jurang kehancuran yang lebih dalam. Pilihan yang sulit. Kini, Sari dihadapkan pada pilihan yang sulit. Apakah ia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Raja Ular, atau mencari cara untuk menebus kesalahannya sebelum terlambat? Di tengah malam yang sunyi, Sari duduk termenung,
Merasakan beban keputusan yang harus ia buat seminggu setelah kepulangan Sari dengan kekayaannya yang tiba-tiba, desa yang tadinya tenang berubah menjadi tempat penuh teror. Ular-ular berbisa mulai muncul tanpa kendali. Tidak hanya di hutan atau sawah, kini ular-ular itu masuk ke dalam rumah warga, meliuk-liuk di tempat tidur, menyelinap di dapur, dan merayap di sudut-sudut yang tidak terduga. Sawah-sawah yang menjadi sumber kehidupan desa rusak parah. Para petani tidak berani turun ke ladang, takut akan serangan ular yang tampaknya ada di setiap sudut. Hasil panen yang seharusnya bisa menjadi makanan dan penghasilan bagi mereka terancam gagal total. Petaka pertama menimpa seorang petani tua bernama Pak Marman. Ia pergi ke sawah pagi-pagi untuk memeriksa padinya, tetapi tidak pernah kembali. Warga yang curiga mendapati tubuhnya tergeletak di pematang sawah. Kulitnya membiru, matanya terbuka lebar, dan di samping tubuhnya tergeletak seekor ular kobra besar yang masih menggeliat, meskipun sudah terluka akibat cangkul Pak Marman. "Pak Marman mati!" teriak seorang pemuda yang pertama kali menemukannya. Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Ketakutan semakin menjadi-jadi ketika, sehari setelah itu, seorang anak kecil digigit ular di halaman rumahnya. Anak itu bermain sendirian ketika tiba-tiba seekor ular hijau kecil melilit pergelangan kakinya dan menggigitnya. Orang tuanya berlari panik ke rumah dukun desa, tetapi nyawa si anak tidak bisa diselamatkan. Tangisan memilukan terdengar dari rumah keluarga itu, menggemakan suasana duka di seluruh desa. Warga mulai panik. Suasana desa berubah menjadi tegang dan mencekam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Anak-anak dipaksa tinggal di dalam rumah, ladang-ladang dibiarkan begitu saja, dan para lelaki berjaga-jaga dengan tongkat dan parang, bersiap menghadapi ular yang mungkin muncul tiba-tiba. Kerumunan di balai desa. Dalam ketakutan yang memuncak, warga desa akhirnya berkumpul di balai desa untuk membahas apa yang sebenarnya terjadi. Balai desa yang biasanya sepi kini dipenuhi oleh suara orang-orang yang bingung dan penuh kecemasan. "Apa ini kutukan? Apa desa kita sedang dilaknat?" tanya seorang pria paruh baya dengan suara gemetar. "Ini bukan kejadian biasa," tambah seorang ibu sambil memeluk erat anaknya. "Saya lahir di desa ini, dan tidak pernah ada ular sebanyak ini sebelumnya." Dukun desa, seorang pria tua yang dihormati oleh warga, berdiri di tengah kerumunan. Dengan tongkat kayu di tangannya, ia mencoba menenangkan massa yang gelisah. "Warga desa, dengarkan aku," katanya dengan suara berat. "Aku merasa ada sesuatu yang salah. Ini bukan peristiwa alam biasa. Ada yang membawa energi buruk ke desa ini." Kata-kata dukun itu membuat suasana semakin tegang. Warga mulai saling memandang, mencoba mencari siapa yang mungkin bertanggung jawab atas musibah ini. "Bukankah semua ini terjadi setelah Sari kembali ke desa?" bisik seorang pria, cukup keras sehingga terdengar oleh beberapa orang di sekitarnya. "Iya," sahut seorang wanita. "Dia kembali dengan kekayaan tiba-tiba, dan sejak itu ular-ular ini mulai bermunculan." Bisikan-bisikan itu dengan cepat menyebar seperti api yang menyambar rumput kering. Dalam waktu singkat, perhatian seluruh kerumunan tertuju pada rumah Sari yang megah di tengah desa. "Dia pasti ada hubungannya dengan ini," teriak seorang pria dengan nada penuh emosi. "Benar. Dari mana dia mendapatkan kekayaannya? Jangan-jangan dia membuat perjanjian dengan sesuatu yang jahat," tambah seorang wanita dengan nada curiga. Namun, beberapa warga masih ragu. "Kita tidak punya bukti," kata seorang pria tua. "Bagaimana kalau ini hanya kebetulan? Kalau kita tidak melakukan apa-apa, desa kita akan hancur," seru seorang ibu muda, air matanya mengalir karena kehilangan anaknya yang digigit ular. Dukun desa mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk diam. "Kita harus berhati-hati," katanya. "Jika Sari memang ada hubungannya dengan ini, maka kita harus mencari tahu kebenarannya. Tapi jangan bertindak gegabah." Meskipun dukun desa berusaha meredam emosi, kecurigaan warga terhadap Sari terus meningkat. Banyak yang mulai berjaga-jaga di sekitar rumahnya, mengawasi gerak-geriknya dari kejauhan. Sari merasakan tekanan. Di dalam rumahnya yang besar, Sari menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi. Ia bisa merasakan tatapan penuh kebencian dari warga yang mulai berkumpul di luar pagar rumahnya. Suara bisikan-bisikan dari luar terdengar seperti cambukan di hatinya. Sari duduk sendirian di ruang tamu, memandangi perhiasan emas yang berserakan di meja. Kekayaan yang dulu ia impikan kini terasa hambar. Dalam hatinya, ia tahu bahwa teror ular ini adalah akibat dari kesepakatannya dengan Raja Ular. "Apakah aku membuat kesalahan?" bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya nyaris tak terdengar.
Tapi bayangan perlakuan kejam warga desa terhadapnya sebelum ia mendapatkan kekayaan membuat hatinya kembali keras. Mereka pantas merasakan ini, gumamnya. Mereka harus tahu rasanya dihancurkan. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, rasa bersalah tetap menghantui. Setiap kali ia mendengar kabar tentang korban baru, perasaan itu semakin menekan dadanya. Sari tahu bahwa waktu tidak akan berpihak padanya. Warga desa akan segera menuntut jawaban, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Pagi itu, suasana desa semakin mencekam. Ketakutan yang dirasakan warga kini berpadu dengan kemarahan yang mulai membara. Semua hal buruk yang terjadi di desa seakan-akan mengarah pada satu nama, Sari. Warga yang sebelumnya hanya merasa cemas kini mulai berani menuding dengan lebih keras. Di sebuah rumah kecil, beberapa ibu desa berkumpul di depan pintu. Mereka berbicara dengan suara parau, suara yang penuh kecemasan dan kecurigaan. Dia pasti berbuat sesuatu yang jahat, ujar seorang wanita paruh baya sambil menatap rumah megah Sari dari kejauhan. Lihat saja, sebelumnya dia miskin, tak punya apa-apa. Tapi sekarang, kekayaannya luar biasa. Tak ada yang bisa memberi penjelasan lain selain pesugihan. Betul sekali. Semua ular ini pasti akibat perbuatannya, sahut seorang ibu lainnya dengan tatapan marah. Perempuan itu sudah pasti berurusan dengan jin, dengan hal-hal kotor. Tidak ada yang lebih logis selain itu. Warga yang berkumpul semakin ramai, dan bisik-bisik tentang Sari semakin terdengar di seluruh desa. Setiap kali ular berbisa muncul dan ada korban, warga semakin yakin bahwa Sarilah penyebabnya. Dalam pandangan mereka, tidak mungkin ada penjelasan rasional yang bisa membenarkan semua ini selain dugaan bahwa Sari telah meminta bantuan makhluk halus. Pencarian bukti. Dalam beberapa hari setelah kemunculan ular-ular tersebut, warga desa mulai bergerak mencari bukti. Mereka tidak lagi diam, tidak lagi pasrah pada takdir. Mereka mulai menyelidiki rumah Sari dengan harapan menemukan sesuatu yang bisa mengonfirmasi dugaan mereka. Pada suatu malam, sekumpulan pria desa berkumpul dengan tekad bulat. Kita harus memeriksa rumahnya, kata seorang pria yang dianggap paling berani. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita tak boleh diam lagi. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju ke rumah Sari yang megah, yang kini tampak semakin mencolok di tengah desa yang sederhana. Mereka merunduk, menghindari perhatian, dan berusaha mengendap-endap ke belakang rumah. Setelah menemukan pintu belakang yang tidak terkunci, mereka memutuskan untuk masuk secara diam-diam. Jika kita menemukan apa-apa yang aneh, kita akan langsung melaporkannya kepada dukun desa, kata pria yang memimpin pencarian itu. Kita harus tahu apakah ini benar-benar perbuatan Sari. Rumah Sari yang besar dan mewah itu berbeda jauh dengan rumah-rumah lain di desa. Langit-langitnya tinggi, dindingnya dihiasi kain sutra, dan ruangan-ruangan besar penuh dengan perabotan mewah. Beberapa perhiasan emas tergeletak di meja, dan cahaya lilin menerangi setiap sudut rumah. Namun, meskipun tampak seperti istana, ada sesuatu yang terasa sangat dingin di dalamnya, seolah-olah rumah itu menyimpan rahasia yang menakutkan. Mereka mulai memeriksa setiap ruang, membuka pintu-pintu yang terkunci, dan berusaha mencari sesuatu yang bisa menjelaskan kejanggalan ini. Akhirnya, salah seorang pria menemukan sebuah ruangan tersembunyi di balik rak buku. Pintu kecil di balik rak itu terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah kamar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh dan bau harum yang tajam. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah patung ular raksasa, dengan batu permata yang bersinar di mata patung tersebut. Di sekeliling patung, ada beberapa dupa yang masih menyala, dan sebuah buku tebal yang tampak sangat kuno diletakkan di atas meja. Buku itu terbuka di halaman yang menunjukkan gambar ular dengan lidah terjulur dan tulisan-tulisan yang tidak dimengerti oleh mereka. Ini bukti, salah seorang pria berseru. Lihat, dia pasti melakukan pesugihan. Konfrontasi dengan Sari. Dengan hati yang berdebar dan perasaan penuh curiga, mereka keluar dari rumah dan menuju ke rumah Sari untuk menghadapinya. Sari sedang duduk di ruang tamu, tampak tenang seolah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi saat mereka memasuki ruangan itu, ia bisa merasakan ketegangan di udara. "Perempuan jahat," teriak salah satu pria. "Kami tahu tentang pesugihanmu. Semua ular-ular ini adalah akibat perbuatanmu." Sari menatap mereka, matanya tajam dan penuh kebencian. "Apa yang kalian bicarakan?" "Semua ini hanya kebetulan," jawabnya, berusaha tetap tenang meskipun dalam hatinya gelisah. Namun, warga tidak bisa dipadamkan. Mereka menunjukkan buku dan patung ular yang mereka temukan di ruang tersembunyi. "Lihat ini, bukti yang tak terbantahkan," seorang pria berkata dengan nada marah.
Kamu telah melakukan hal jahat, Sari. Semua ular ini datang karena kamu. Wajah Sari berubah, namun ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia malah tertawa dingin. Kalian pikir kalian bisa menilai aku hanya dari ini? Tidak ada yang tahu bagaimana hidupku. Aku berhak atas ini semua. Namun, kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan warga desa yang sudah dipenuhi amarah. Mereka mulai mendekat, dan beberapa dari mereka mulai berteriak meminta agar Sari dihukum. Dia harus dihukum. Kita tidak bisa membiarkan dia mengotori desa kita. Di tengah kekacauan itu, Sari tahu bahwa waktu untuk melarikan diri sudah hampir habis. Ia bisa merasakan bahwa ancaman terhadap dirinya semakin nyata pagi itu. Desa yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan keramaian yang mencemaskan. Warga yang sebelumnya hanya berbisik-bisik kini berjalan dengan langkah pasti menuju rumah Sari, membawa obor dan senjata tajam. Mereka sudah muak, sudah lelah dengan teror yang menimpa desa. Kematian seorang petani dan luka-luka akibat gigitan ular pada anak kecil yang baru saja terjadi adalah titik puncak dari rasa takut yang telah menguasai mereka selama seminggu terakhir. Ini sudah terlalu jauh, teriak salah satu pria, tangannya menggenggam sebilah parang. Kita harus selesaikan semua ini. Mereka bergerak cepat, tidak ada lagi keraguan di mata mereka. Obor-obor yang mereka bawa menyala terang, memantulkan cahaya merah yang menakutkan ke seluruh jalan. Seakan malam datang lebih cepat, suasana yang mencekam menyelimuti desa. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan amarah mereka sekarang. Sari yang tengah duduk di ruang tamu rumah megahnya terkejut mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ketika ia melangkah ke jendela dan melihat kerumunan yang membawa obor dan senjata tajam, hatinya berdegup kencang. Ia tahu, saat ini tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Warga desa yang dulu ia anggap hina kini berbalik, menyusuri jalan dengan kemarahan yang membara. Ini pasti karena ular-ular itu, salah seorang wanita di kerumunan berteriak, tangannya menunjuk rumah Sari. Dia yang membawa malapetaka ini. Kami tidak bisa membiarkan dia terus hidup seperti ini. Mata Sari terbuka lebar, namun ia tetap tegap berdiri. Ia tahu ini adalah saat yang sulit, tapi ia tak bisa lari. Di dalam dirinya, kebencian dan dendam yang sudah berakar sejak lama telah mengalahkan rasa takutnya. Hatinya seperti beku, seakan sudah tak ada lagi ruang untuk penyesalan. Mereka datang untukku, gumamnya pelan, tapi aku akan menunjukkan mereka siapa aku sekarang. Dengan langkah yang mantap, ia berjalan ke pintu depan, membuka pintu kayu yang kokoh, dan berdiri menghadapi amukan massa yang sudah semakin dekat. Berhenti, teriak Sari dengan suara yang tegas, berusaha membungkam kebisingan yang semakin menggema. Apa yang kalian inginkan dariku? Kalian yang mengusirku dulu, sekarang kalian datang dengan kebencian yang tidak berdasar. Namun, teriakan Sari tidak bisa menghentikan amarah warga. Seorang pria yang tampak sangat marah menegur dengan kasar, tidak ada yang peduli dengan alasanmu, Sari. Semua yang terjadi di desa ini adalah akibat perbuatanmu. Obor yang dibawa warga semakin dekat, nyala api memantulkan bayangan-bayangan gelap yang menakutkan di sekitar rumah. Warga semakin beringas, menuntut agar Sari menyerahkan dirinya dan dihukum atas perbuatannya yang mengakibatkan kehancuran di desa mereka. Dia harus dihukum, teriak seorang pria lain yang sudah terbakar amarah. Dia telah mengundang bencana, dan kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sari merasa suasana semakin panas, dan ia tahu jika tidak segera bertindak, semuanya akan berakhir buruk. Ia berpikir sejenak, mencoba meredam emosinya yang semakin memuncak. Jika kalian ingin menghukumku, maka lakukanlah, katanya dengan suara yang lebih tenang, meski di dalam hatinya bergejolak. Namun, ingatlah bahwa kalian bukan tanpa dosa. Kalian semua menghina, membuang aku begitu saja. Kalian mengutuk aku di belakang, sementara kalian tak tahu apa yang aku hadapi. Namun, kata-kata itu tidak bisa lagi menahan amukan massa yang semakin tak terkendali. Mereka mulai menyerbu masuk ke halaman rumah Sari, meneriakkan berbagai sumpah serapah dan ancaman. Sari berdiri tegap, tak bergerak, menatap mereka dengan pandangan tajam yang penuh kebencian. Mereka tidak melihat wanita yang pernah mereka hina, yang dulu hanya seorang janda malang, miskin, dan tak berdaya. Mereka melihat sosok yang telah menyakiti desa mereka, yang telah mengubah nasib mereka dengan cara yang tidak mereka pahami. Mereka merasa takut, bingung, dan marah pada saat yang bersamaan. Sari, teriak seorang ibu dari kerumunan. Kau telah merusak semuanya. Semua yang kami miliki sekarang terancam. Saat itulah Sari merasakan cengkeraman kebencian yang semakin kuat dalam dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah puncaknya. Tak ada lagi jalan kembali. Jika kalian ingin menghancurkan aku, maka datanglah, kata Sari dengan suara dingin,
wajahnya berubah menjadi penuh amarah dan determinasi. Aku tidak takut lagi. Kalian telah membuatku menjadi seperti ini. Sekarang, kalian akan merasakan akibatnya. Sari melangkah mundur, masuk ke dalam rumah megahnya yang sekarang terasa begitu asing. Warga yang mendekat tidak tahu bahwa di balik ketegaran wanita itu ada kemarahan yang telah lama terkubur. Mereka hanya melihat sosok janda kaya yang telah menimbulkan malapetaka. Namun, Sari tahu satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya tanpa perlawanan. Kebakaran itu terjadi begitu cepat, seolah-olah api datang dari dalam hati warga yang marah. Mereka tidak memberi Sari kesempatan untuk membela diri, atau bahkan memberikan penjelasan. Warga yang sudah terbakar dengan amarah dan ketakutan terhadap teror ular, memutuskan bahwa pembalasan harus dilakukan. Api pertama kali dinyalakan oleh seorang pria tua yang sudah lama memendam kebencian terhadap Sari. Dengan sebuah obor, ia melemparkannya ke atap rumah megah yang baru dibangun oleh Sari. "Ayo, bakar semuanya!" teriak seorang wanita sambil melompat ke depan, memegang obor lain dan melemparkannya ke dinding rumah. Sari yang terkejut dan ketakutan hanya bisa berdiri terpaku. Asap hitam mengepul ke udara, menggelapkan langit yang sudah mendung. Api mulai melahap kayu-kayu yang membentuk dinding rumah. Nyala api yang tinggi menghanguskan semuanya. Warga yang dulu menghina, kini berdiri dengan rasa puas, meskipun kebencian masih terbayang jelas di wajah mereka. Mereka melihat dengan senyum kemenangan, seolah pembakaran itu adalah cara mereka untuk mendapatkan kembali apa yang mereka rasa telah dicuri oleh Sari. "Sari, jangan pikir kau bisa lari dari apa yang telah kau lakukan," teriak seorang ibu yang membawa anak-anaknya. "Kau akan merasakan akibatnya." Namun, saat itu Sari sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Matanya berputar-putar, berusaha mencerna kenyataan yang terjadi begitu cepat. Rumah yang dibangun dengan darah dan air mata, tempat di mana ia merasa bangga bisa memiliki segala yang dulu tidak dimilikinya, kini sedang dibakar habis. Setiap obor yang dilemparkan terasa seperti pukulan ke dalam hatinya. Setiap bara api yang menyentuh dinding rumahnya adalah seperti luka yang semakin dalam. Sari berlari, tubuhnya lemas dan terengah-engah, berusaha menjauh dari amukan massa yang semakin liar. Ia berlari ke arah hutan, mencari tempat untuk bersembunyi, tempat di mana ia bisa melupakan sejenak dunia yang begitu kejam baginya. Langkah kaki Sari terdengar terputus-putus, udara malam yang dingin membuat tubuhnya menggigil. Tanah basah menempel di telapak kakinya yang telanjang, dan napasnya memburu. Air mata mengalir tanpa henti di wajahnya, bercampur dengan tanah dan keringat. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Hatinya penuh dengan amarah, namun di sisi lain, ada rasa kesedihan yang dalam, rasa hilang yang sulit dijelaskan. Rumahnya kini menjadi tumpukan abu. Semua yang ia miliki, semuanya yang ia perjuangkan, kini telah lenyap dalam sekejap mata. Sari terus berlari ke dalam hutan yang gelap. Pepohonan tinggi dan rapat membuat jalannya semakin sulit. Setiap langkah terasa semakin berat, dan ia semakin jauh dari desa yang dulu menjadi tempatnya bertahan hidup. Tetapi, di tengah kegelapan, ada satu hal yang semakin jelas dalam pikirannya, ia tidak bisa lagi kembali. "Kenapa aku harus dihukum seperti ini?" pikirnya. "Apa yang salah dengan keputusanku? Apa yang salah dengan diriku?" Setiap pertanyaan itu menggema dalam hati Sari, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Tidak ada yang bisa mengerti penderitaannya, bahkan dirinya sendiri. Dalam kesendiriannya, ia merasakan betapa kuatnya penyesalan yang menggerogoti hatinya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia kini sudah kehilangan semuanya. Sari terjatuh di sebuah batu besar di pinggir hutan, terengah-engah, tubuhnya gemetar. Di bawah sinar bulan yang redup, ia menatap hutan yang gelap, merasakan kesendirian yang mendalam. Tak ada lagi rumah, tak ada lagi harta yang bisa ia banggakan. Sari berjalan terburu-buru kembali ke hutan, meskipun kegelapan semakin pekat dan udara semakin dingin. Ia merasakan tubuhnya semakin lelah, namun tekadnya tetap membara. Langkahnya tidak teratur, namun ia tahu bahwa satu-satunya tempat yang bisa memberinya sedikit harapan adalah gua yang dahulu ia kunjungi, tempat ia berjanji pada Raja Ular untuk mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Setiap langkahnya terasa berat, dan pikirannya dipenuhi dengan kegelisahan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desa, tempat yang kini hanya menyisakan kepahitan dan penyesalan. Apa yang dulu ia banggakan kini hanya menjadi tumpukan abu. Ia merasa seperti wanita yang terperangkap dalam lingkaran setan, dendam yang akhirnya mengubah segalanya menjadi kehancuran. Ketika akhirnya ia tiba di gua, suasana terasa berbeda. Gua itu seolah menunggu kedatangannya, udara di dalamnya terasa lebih dingin,
dan bayangan besar menutupi ruang di sekitar Sari. Ia merasa ketakutan, namun ia tidak bisa mundur lagi. Ia berlutut di depan gua yang gelap, merasakan setiap detik ketegangan yang menyesakkan dadanya. "Raja Ular, tolong aku," desah Sari dengan suara gemetar, matanya basah dengan air mata yang belum sempat ia hapus. "Apa yang harus aku lakukan? Aku telah kehilangan semuanya." Tak lama kemudian, suara yang familiar terdengar dari dalam gua, seperti sebuah gema yang datang dari kedalaman hati yang gelap. Raja Ular muncul dari kegelapan, menjelma menjadi pria tampan dalam balutan jubah hitam yang berkilau. Mata merahnya menatap tajam ke arah Sari yang sedang berlutut. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang menyeramkan dan penuh kehampaan. "Kenapa kau datang, wanita?" Suara Raja Ular itu dalam dan menggetarkan. "Bukankah ini yang kau inginkan? Kekayaan dan balas dendam?" Sari terisak, matanya yang bengkak menatap Raja Ular dengan kesedihan yang mendalam. "Aku salah. Aku merasa semuanya hilang begitu cepat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apa yang telah kulakukan telah menghancurkan hidupku, dan aku merasa kosong. Aku ingin mengubah semuanya. Aku ingin kembali ke jalan yang benar." Raja Ular tertawa rendah, suaranya serak dan penuh keangkuhan. "Itulah harga dari dendammu, wanita. Kau memintanya dengan harga yang mahal, dan sekarang kau harus menerima akibatnya." Sari merasakan tubuhnya semakin gemetar. Ada perasaan tercekik, seperti ia tidak bisa bernapas di bawah tatapan tajam Raja Ular. Setiap kata yang diucapkan Raja Ular seakan-akan menembus langsung ke dalam jiwanya. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Tidak ada jalan kembali. Raja Ular melangkah lebih dekat, menatap Sari dengan senyuman licik di wajahnya. "Kau sudah memilih jalanmu, dan sekarang kau milikku. Semua yang kau miliki, kekayaan, kekuatan, bahkan hidupmu, adalah milikku sekarang. Dendammu telah selesai, tetapi sebagai harganya, kau harus melayani aku seumur hidupmu." Sari menundukkan kepala, rasa sakit yang dalam menyesaki dadanya. Ia ingin menangis, namun tidak ada air mata yang keluar. Ia merasa terperangkap dalam keputusan yang telah ia buat, dan kini ia harus menanggung semua akibatnya. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Raja Ular mendekatkan wajahnya ke wajah Sari, dan dengan senyum penuh kecaman, ia berkata, "Kau tidak punya pilihan. Kau akan melayani aku dan melakukan apa yang kuperintahkan. Itu adalah takdirmu sekarang. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Sari hanya bisa menatap kosong ke arah Raja Ular. Semua yang telah terjadi terasa begitu nyata, begitu mengerikan. Keinginan untuk balas dendam telah mengubahnya menjadi sosok yang tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia telah menyerahkan tubuh dan jiwanya pada makhluk yang tidak akan pernah memberinya apa-apa selain penderitaan yang tak berkesudahan. Setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan dan kegelisahan, Sari akhirnya dibawa ke dunia bawah tanah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dunia yang gelap, penuh dengan dinding batu yang dingin dan udara yang berat, seolah menelan setiap harapan yang pernah ia miliki. Di sana, ia tidak lagi menjadi wanita sederhana yang berjualan jamu di desa. Kini, ia hidup dalam kemewahan, dengan istana megah yang terbuat dari batu hitam berkilau, dan perhiasan yang membalut tubuhnya, yang dulunya ia impikan. Namun, meskipun segala kemewahan itu ada di sekitarnya, Sari tidak pernah merasa bahagia. Semua yang ia dapatkan terasa kosong. Ular-ular raksasa berkeliling di sekitar istananya, memberikan perlindungan, tetapi juga mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Raja Ular, yang dahulu tampak menawan dan penuh pesona, kini hanya menjadi penguasa yang tak terjangkau, suatu makhluk yang tidak memberinya kasih sayang, hanya perintah dan pengawasan. Hari-hari Sari di dunia bawah tanah penuh dengan kesendirian. Ia terkurung dalam keindahan yang tidak bisa ia nikmati. Kekayaan yang begitu melimpah, yang dulu ia dambakan, kini terasa seperti belenggu yang membelenggu jiwanya. Ada waktu ketika ia merenung dalam keheningan, terjaga sepanjang malam, mengenang masa lalu yang penuh dengan harapan dan kebebasan. Di dunia bawah tanah itu, ia menjadi ratu, tetapi ratu yang terperangkap, tidak memiliki kekuatan atau kebebasan untuk mengubah nasibnya. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi selalu dikelilingi oleh bayang-bayang gelap dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Setiap kali ia menatap cermin, ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Wajahnya yang dulu penuh dengan harapan kini dipenuhi dengan penyesalan, dan hatinya yang dulu penuh dengan semangat hidup kini terasa kosong. Hari demi hari, Sari belajar bahwa kekayaan tidak bisa menghapus rasa kehilangan. Tidak ada jumlah emas atau permata yang bisa menggantikan ketenangan yang hilang.
Meskipun ia memiliki segala yang bisa dibeli dengan uang, ia tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Dan setiap kali ia berusaha mengingkari kenyataan, suara hatinya yang penuh penyesalan semakin keras terdengar. Raja Ular, yang kini menjadi penguasa mutlak di dunia itu, tidak pernah menunjukkan kasih sayang atau empati. Ia memerintah dengan keras, dengan tangan besi yang mengekang Sari, mengingatkannya akan harga yang harus ia bayar. Setiap perintah yang diberikan adalah peringatan bahwa ia adalah milik Raja Ular, bahwa ia telah menjual jiwanya untuk kekayaan yang ternyata hanya membawa kehancuran. Kisah Sari menjadi legenda yang menakutkan, sebuah peringatan bagi mereka yang membiarkan amarah dan dendam menguasai hati mereka. Dendam yang pada awalnya tampak memberikan kemenangan dan kekuatan, pada akhirnya hanya membawa penderitaan dan kesendirian. Dalam pencariannya akan balas dendam, Sari telah mengorbankan lebih dari yang bisa ia bayangkan. Keinginannya untuk mendapatkan kembali yang telah hilang membawanya pada jalan yang kelam, jalan yang tidak bisa ia munduri. Hidupnya yang dulunya penuh dengan kemungkinan kini telah tertutup. Sari tinggal di dunia yang gelap, terperangkap dalam kemewahan yang tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia adalah contoh dari mereka yang telah memilih jalan pintas, yang membiarkan amarah menguasai hidup mereka, tanpa menyadari bahwa ada harga yang jauh lebih besar yang harus dibayar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan bagaimana kita memilih untuk hidup dengan hati yang penuh kasih. Dendam dan kebencian hanya akan membawa kehancuran, dan seringkali, kita harus membayar harga yang sangat mahal untuk pilihan-pilihan yang kita buat dalam kemarahan. Dan bagi Sari, tak ada lagi jalan kembali. Ia terjebak dalam dunia yang gelap, hidup dalam kemewahan yang hanya mengingatkan dirinya pada penyesalannya.